Saudara, mari kita buka dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan baca buat saudara sekalian. Saya pakai TB Lay 2 ya, mungkin kalau ada hal yang berbeda, saudara jangan kaget ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu dan yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukacita. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatkannya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Dia telah hilang dan kini telah menemukan kembali. Saudara, kalau kita melihat konteks daripada ayat itu, mulai ayat yang pertama sampai kedua, Yesus pada waktu sedang bersama-sama dengan orang berdosa. Dikatakan orang berdosa dan pemungut cukai. Jadi dia ada bersama-sama mereka dan bahkan makan bersama orang berdosa itu. Nah, pemungut cukai itu termasuk orang berdosa, saudara. Karena pada zaman dulu pemungut cukai itu mengambil pajak dari pemerintah Romawi kepada orang Israel, tapi waktu dia memungut pajak, kalau zaman sekarang itu korupsi, mereka kadang-kadang melakukan korupsi. Seperti Lazarus, waktu dia juga pemungut pajak, pemungut cukai, tapi kan waktu Yesus datang kepada dia, kemudian dia bertobat, kalau aku mengambil yang bukan aku melalui pajak itu, aku akan kembalikan Zakheus, aku akan kembalikan berapa kali lipat tuh. Nah, dia bilang, karena dia suka ngambil yang bukan haknya dia, si Zakheus. Jadi dia, kalau zaman sekarang itu korupsi. Maka demikian, para pemungut cukai ini disebut orang berdosa. Nah, waktu itu Yesus ada bersama pemungut cukai dan orang berdosa, bahkan ikut makan dengan mereka.
Lalu apa yang terjadi? Ada orang Farisi di situ, ada ahli Taurat. Mereka protes sama Yesus. Kenapa sih Anda bersama-sama dengan orang berdosa itu? Jadi si ahli Taurat dan orang Farisi ini bersungut-sungut ketika melihat Yesus ada bersama orang berdosa. Lalu Yesus menjawab. Nah, jawaban Yesus itu menarik karena dia memberikan perumpamaan. Dia menjawab dengan memberikan perumpamaan. Kalau kita baca Lukas, ada 3 perumpamaan di sana yang muncul. Perumpamaan tentang domba yang hilang, lalu ada perumpamaan dirham yang hilang, lalu perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang kita soroti sekarang adalah perumpamaan anak yang hilang. Mengapa Yesus memberikan perumpamaan? Karena pada waktu itu dia ada bersama-sama orang berdosa dan diprotes sama orang Farisi, sama ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Lalu dia menjawab dan memberikan analogi, semacam ilustrasi lewat perumpamaan. Nah, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi menceritakan tentang peristiwa seorang bapak, dia punya 2 orang anak. 2 orang anak, lalu kemudian anak bungsu, anak yang nomor 2, minta harta kepada bapaknya. Kita lihat ya ayat yang ke-12 di situ ya. Ayat yang ke-12 dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Kalau kita melihat di dalam terjemahan lain, mungkin kurang jelas. Kalau saya melihat di versi yang lain di dalam FAYH, Firman Allah yang hidup. Jadi kalau saudara ada HP, buka aplikasi Alkitab Sabda, nanti itu ada berbagai versi. Coba saudara klik FAYH. Di situ dibilang begini di ayat yang ke-12. Yang bungsu berkata kepada bapaknya, saya minta bagian warisan yang menjadi hak saya sekarang ini juga. Ada tanda seru dipakai situ. FAYH memberikan tanda seru di situ. Saya minta bagian warisan yang menjadi hak saya sekarang ini juga. Jadi si bungsu ini meminta haknya dia, bagiannya dia, tapi dengan sebuah nada ancaman di situ. Ada tanda seru di situ. Saya minta bagian saya, Bapak. Jadi dia semacam mengancam ayahnya. Ada sebuah kekejaman di situ di balik kalimat daripada si bungsu itu. Tapi apa yang menjadi respon ayahnya? Menarik karena ayahnya tidak pikir panjang, langsung dia mengiyakan permintaan anaknya tersebut, lalu dia bagi hartanya itu kepada anak-anaknya. Ini sebuah hal yang luar biasa, sekalipun anak ini sudah kurang ajar. Nah, pada waktu itu saudara, menurut tradisi orang Yahudi, itu harta warisan itu tidak dengan bebas diberikan kepada anak-anak itu pada waktu ayahnya masih hidup. Dan memang umumnya begitu kan, kalau kita punya orang tua, biasanya orang tua memberikan surat wasiat dulu. Nanti kalau dia mati, baru wasiat itu dibuka, lalu dibagi sama anak-anak. Tapi pada waktu itu anaknya minta bagiannya, orang tuanya masih hidup. Masih hidup pada waktu itu. Jadi dia paksa untuk minta bagian hartanya. Tapi luar biasa, ayahnya ini penuh kasih, dia toh menuruti permintaan anaknya itu. Lalu apa yang terjadi? Anak ini kemudian keluar dari rumah itu, pergi ke negeri yang jauh, dia jual semua hartanya itu dan hidup berfoya-foya. Lalu kemudian pada suatu ketika tiba masa bencana kelaparan muncul. Wah, cilaka ini, so kelaparan, so habis semua doi. Lalu bagaimana dia mau makan, mau menghidupi kehidupan sehari-hari? Semua sudah habis, dia jual hartanya. Lalu dia berpikir, aduh, ayah, so kelaparan, bencana kelaparan terjadi. Kemudian dia cari pekerjaan. Dapatlah pekerjaan, yaitu menjaga babi. Jaga babi. Jadi seorang majikan di ladang, dia jaga babi. Sekalipun dia sudah dapat pekerjaan, tetap mau makan juga susah. Kalau sudah baca tadi kan, dia bahkan mau makan ampas makanan babi itu juga tidak bisa. Waktu itu menurut tradisi Yahudi, orang yang jaga babi itu orang yang terkutuk. Sudah baca di Taurat. Jadi dia sudah keluar dari rumah, kemudian dia susah dapat pekerjaan, kelaparan, lalu bekerja pada pekerjaan yang dikutuk, yang terkutuk di situ. Nah kemudian setelah waktu berjalan, dia sadar, lalu dia teringat bapaknya tuh, dia teringat, aduh di rumahnya bapakku ini luar biasa, makanan sudah tersedia, apa saja mungkin yang saya mau ada, berlimpah-limpah harta bapakku, saya di sini menderita, luar biasa. Dia sadar dirinya, kemudian dia mau balik kepada bapaknya. Akhirnya dia kembali. Lalu sekali lagi kita melihat respon seorang ayah yang luar biasa.
anaknya so begitu nakal, badung ya, brengsek seperti itu, ngambil, memaksa minta harta, foya-foya di luar. Waktu pulang, bapaknya tidak marah, tidak ngamuk, cuma buka tangan, peluk dia, cium dia, bikin pesta lagi. Sudah bandingkan dengan orang tua zaman sekarang, mungkin ada orang tua yang tidak melakukan hal seperti itu. Kalau anaknya sudah buat kurang ajar, keluar, mau pulang, di depan pintu saja dia suruh maki-maki tuh orang. Keluar anak, jangan masuk kemari ya, kurang ajar anak, biarkan tuh, binatang tuh. Mungkin seperti itu orang tua zaman sekarang, ada seperti itu. Tapi bapak ini tidak seperti itu. Dia terima apa adanya anaknya itu. Jadi kasihnya begitu luar biasa kepada anak. Nah biasanya para pengkhotbah itu menyoroti aspek itu tuh, kasih bapak, terus kenakalan daripada anak itu. Tapi malam hari ini saya akan menyoroti dari sisi yang berbeda. Kita akan belajar sama-sama bagaimana respon daripada kakak daripada si adik bungsu itu. Waktu adiknya pulang, bagaimana tanggapan daripada kakaknya dia? Nah, saya mencatat ada 3 sikap yang diberikan oleh anak sulung seorang kakak terhadap adiknya yang pulang. Itu ada 3 sikap. Dan ini merupakan sikap yang salah. Yang pertama, saudara lihat ayat yang ke-29. Lukas 15 ayat yang ke-29. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Jadi, waktu adiknya datang, apa yang terjadi? Si kakak ini kemudian mulai membandingkan dirinya dengan adik itu. Kita sudah baca tadi ya, saya sudah jelaskan tadi, bahwa yang pertama adiknya ini meminta bagian itu secara paksa kepada orang tuanya. Berarti ini anak kurang ajar loh, kurang ajar kepada papanya. Lalu bukan hanya itu, dia pergi jual semua hartanya, lalu hidup foya-foya, pulang. Jadi semua itu dia sedang mempertunjukkan kenakalan dia. Lalu si sulung ini mulai membandingkan dirinya. Oh, aku udah seperti kamu. Kamu itu kurang ngajar, adik yang kurang ngajar. Tapi saya setia sama bapakku. Sudah bertahun-tahun saya bekerja dengan bapak. Jadi saya lebih baik daripada kamu. Kamu anak yang kurang ajar. Jadi dia membandingkan antara dirinya dengan adiknya itu. Nah, tahukah saudara, pada waktu kita merasa paling benar, karena si kakak ini kan merasa paling benar, pada waktu itu kita jatuh di dalam kesombongan. Kita jatuh dalam kesombongan. Dan kesombongan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita bandingkan dalam Lukas 18 ayat 9-14, saudara baca di Lukas 18, 9-14, di situ diceritakan ada orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Waktu orang Farisi berdoa, dia bilang apa? Aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa, memberi 1/10. Jadi dia membanggakan dirinya di hadapan Tuhan waktu dia berdoa. Tapi si pemungut cukai apa dia bilang? Dia tidak banggakan dirinya, kan dia tahu orang berdosa dia. Dia berdoa dan dia minta belas kasihan Tuhan. Dia menyadari dia orang berdosa dan dia inginkan pengampunan dari Tuhan, belas kasihan. Nah, siapa di antara kedua orang itu yang berdoa? Doa yang mana yang berkenan Tuhan? Bukan doanya orang Farisi itu, tapi pemungut cukai yang berdosa itu, karena dia menyadari dosanya dan mau minta ampun sama Tuhan. Nah, demikian pula dengan kakak daripada si bungsu itu. Karena dia merasa dirinya paling benar dibandingkan adiknya. Ini satu sikap yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, sekarang ada hal yang viral ya. Kalau saudara melihat medsos, aktif di medsos, di YouTube, Facebook dan sebagainya, dan seorang hamba Tuhan, pendeta, yang lagi viral mengajarkan ajaran sesat, Yesus bukan juru selamat sejati, Yesus bukan Allah sejati, bukan Yahweh. Lalu dia terus mengajarkan kesucian hidup. Dia mengklaim dirinya suci, kudus. Selalu mengajarkan moralitas dalam setiap khotbah-khotbah. Kalau mengajar doktrin itu sangat kurang sekali. Moralitas terus yang dikasih. Kemudian pada suatu ketika dia berkhotbah, saya dengar videonya langsung. Ada satu video yang viral dia. Hanya dia mengatakan begini. Sudah tahu, gereja kita ini adalah gereja paling benar gitu. Di antara semua gereja. Ini pendeta bilang begitu. Gereja kita gereja yang paling benar. Nah, jadi dia berlaku seperti si kakak tadi itu yang sulung tadi, merasa dirinya hebat, benar, sudah hidup kudus,
lalu meremehkan gereja-gereja yang lain. Dia anggap gereja yang paling benar. Hamba Tuhan seperti hamba Tuhan yang tidak betul karena ada kesombongan. Ada lagi seorang hamba Tuhan saya di Jakarta bersama-sama dengan tua tercinta ini. Dia salah satu pengerja di gereja itu. Dia hamba Tuhannya sama-sama mengajarkan seperti itu. Hidup kudus suci, dia bilang. Pokoknya dia itu orang paling suci di dunia. Dia bilang kalau mau baptis orang, maka yang baptis itu harus orang yang kudus, yang suci. Pendeta yang tidak kudus tidak boleh baptis orang. Lalu dia mengklaim seperti ini. Dia bilang sama Tuhan, kalau saya berbuat zina 1 kali saja, lempar saya ke neraka. Bayangkan dia berani bilang begitu. Karena dia apa? Dia menganggap dirinya suci, kudus. Kalau saya tidak berani bilang begitu. Saya banyak kelemahan dan saya tidak berani memberikan kalimat seperti itu kepada Tuhan. Tapi dia berani. Kalau saya berzina 1 kali saja, lempar saya ke neraka. Padahal berzina itu bukan hanya secara fisik. Kita lihat cewek cantik saja, kalau kita tertarik sama dia, itu sudah berzina. Jadi zina bukan hanya secara fisik. Dalam hati pikiran kita, kalau kita tertarik sama cewek cantik atau pria ganteng, sudah berzina. Tapi ini penting. Siapa yang tidak pernah melakukan itu? Coba. Siapa yang tidak pernah berzina lewat pikiran? Tidak ada, semua kita pasti melakukan itu. Secara sadar atau tidak, semua kita melakukan itu. Termasuk saya. Tapi pendeta ini berani mengatakan begitu. Kalau saya berzina 1 kali, lempar ke neraka. Nah, dia sombong situ. Menganggap dirinya paling benar, dan Tuhan membenci orang yang congkak seperti itu. Dia tidak suka orang seperti itu. Nah, ini sikap pertama yang harus kita jauhi, yang dilakukan oleh si sulung itu harus kita buang, dan kita harus menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, ayat 29b sampai 30. Ibu susah baca. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Oke, tadi poin pertama merasa diri paling benar, toh. Dia membandingkan dengan adiknya brengsek, kurang ajar, tapi kakaknya merasa diri benar. Jadi poin pertama, merasa diri paling benar. Itu mesti kita jauhi. Yang kedua, dia iri hati karena apa? Karena dia tidak bersuka cita datang adiknya, malah cemburu, ya kan? Seperti tadi saya katakan, dia sudah capek-capek bekerja dengan orang tuanya, bertahun-tahun bekerja, tapi tidak diperlakukan seperti adiknya itu. Jadi dia iri hati, dia cemburu. Sehingga kalau saudara perhatikan di ayat yang 29 sampai 30 tadi itu, dia sudah membanting tuh bantu papanya, tapi adiknya cuma cuek, enak-enak menghabiskan harinya. Tapi mengapa justru adiknya diperhatikan? Saya katakan tadi ya, dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih sepatu, itu melambangkan sebuah penghormatan atau kekuasaan kepada si anaknya itu. Dan itu dibedakan dengan hamba-hambanya. Jadi si kakak ini merasa iri hati, dia cemburu, kenapa kok hanya berlaku seperti itu? Saya sudah capek-capek, kenapa Bapak tidak melakukan itu pada saya? Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa si sulung itu mempunyai pandangan seperti itu? Kenapa dia iri hati, kenapa dia cemburu? Karena dia bekerja bersama bapaknya itu atas dasar kewajiban saja. Ini penting. Jadi memang dia sudah bertahun-tahun bekerja dengan bapaknya, tapi ternyata itu cuma sekedar kewajiban, bukan atas dasar kasih. Kewajiban dengan kasih itu dua hal yang berbeda. Kalau kewajiban itu semacam sekedar rutinitas belaka. Saya mau bantu orang tua, ya karena dia orang tua aku, dia sudah lahirkan saya, 9 bulan, mama saya mengandung 9 bulan, lalu saya wajib bantu dia, karena dia orang tua saya anak, harus bantu dia, itu kewajiban. Tapi kalau kasih atau dasar kasih, tidak seperti itu. Kita bantu orang tua karena kita mengasihi orang tua kita. Jadi antara kewajiban dan kasih itu berbeda. Nah, si sulung itu ternyata dia bantu orang tuanya cuma atas dasar kewajiban, rutinitas belaka, bukan atas dasar kasih. Sehingga apa yang terjadi? Karena dia mendasari pada hal itu, sehingga dia kemudian iri melihat adiknya diperlakukan sebaik mungkin. Dia iri, dia kecewa, dia cemburu. Kenapa? Karena dia bekerja atas dasar kewajiban. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita semua,
ketika kita bekerja atau melakukan apapun, mungkin kita melayani Tuhan dalam di gereja dan sebagainya, apakah kita melayani Tuhan atau apakah kita ke gereja itu karena kewajiban atau atas dasar apa? Atas dasar kasih. Beda antara kewajiban dan kasih. Kalau cuma kewajiban, oke, saya ke gereja, itu cuma sekedar rutinitas kok. Karena kalau kita bilang Keluaran 20, 6 hari lamanya kamu bekerja, hari ke-7 hari Sabat Tuhan Allahmu, kuduskan hari itu. Ya sudah, kita ke gereja karena itu perintah Tuhan. Ya maka kita ke gereja tiap minggu, ibadah Rabu seperti ini. Itu hanya sekedar rutinitas, hanya kewajiban doang. Tapi kita harus naik level lagi. Kalau kita ada di posisi itu, sebetulnya itu bagi petobat-petobat baru. Orang yang baru percaya Yesus, sudah dia baca Alkitab, Tuhan bilang, kuduskan hari Sabat, masuk gereja, rajin ibadah, dia taati. Itu kewajiban, rutinitas. Tapi kalau kita sudah lama ikut Tuhan, jangan punya persepsi seperti itu. Kita masuk gereja, kita ibadah, kita melayani Tuhan, terserah mau jadi singer, pengkhotbah apapun, main musik, atas dasar kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, kita masuk gereja. Karena kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, saya main musik, saya singer, saya liturgi, atas dasar kasih, bukan karena kewajiban. Kenapa? Karena kalau hanya rutinitas belaka, maka ketika kita terbentur dengan sebuah masalah, misalnya kita bentrok bisa sama teman-teman kita di gereja, ada satu orang yang bikin marah sama kita, dia salah bicara, salah omong, lalu kita tersinggung sama orang itu. Lalu apa yang terjadi? Kita sudah mau masuk gereja lagi. Kita tidak mau lihat DP muka pokoknya. Kalau dia ada di gereja, saya tidak mau masuk gereja. Kita tidak mau lihat DP muka pokoknya. Mesti dia keluar dari gereja, baru saya masuk gereja. Kenapa bisa terjadi itu? Karena kita masuk gereja karena kewajiban. Atas dasar rutinitas belaka, bukan karena kasih pada Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, tidak peduli siapapun mau menyakiti hati kita, tidak ada urusan pokoknya. Saya melihat Tuhan. Saya tidak lihat manusia. Amin. Saya lihat Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap akan aktif ke gereja, tetap aktif ibadah Rabu, tetap aktif melayani. Kita tidak melihat manusia, tapi melihat Tuhan. Semua manusia itu kekurangan. Sekali Pendeta Rubin Adi, Ketua Sinode, atau Pak Pendeta Hengki Cia, semua punya kelemahan. Jadi kita tidak boleh melihat kelemahan orang lain, kita lihat Tuhan saja. Kita lihat Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan, kita aktif ibadah bukan atas dasar kewajiban atau rutinitas, tapi atas dasar kasih. Amin. Nah itu lagu yang pertama tadi kan luar biasa waktu Ibu Ola tanya di grup itu, lagu itu bagaimana? Bagus. Saya suka lagu itu, cocoklah menurut saya kalau di ibadah Rabu, kalau Rabu ya. Karena apa? Itu lagu sangat bagus sekali. Itu lagu ciptaan Pendeta Niko. Tak terukur kasihmu Yesus, kau telah mati gantikan diriku. Bayangkan, Tuhan mati buat saudara dan saya itu bukan atas dasar kewajiban. Tidak ada. Tuhan tidak wajib untuk mati bagi saudara dan saya. Dia tidak punya kewajiban untuk itu. Dia tidak wajib untuk mati kepada semua manusia di dunia. Tidak ada. Tapi kenapa dia mau datang ke dunia? Atas dasar kasih. Yohanes 16 tuh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa. Jadi bahkan Tuhan pun mau mati bagi saudara atas dasar kasih. Bukan kewajiban. Kenapa kita tidak mau membalas kasih Tuhan dengan mengasihi Dia juga dengan cara apa? Aktif ibadah, aktif melayani. Sekali lagi kita jangan melihat manusia, ya Tuhan ya, karena manusia itu banyak program. Itu yang kedua, ada iri hati, ada cemburu pada anak yang sulung itu sehingga apa? Dia jatuh pada sikap yang salah. Yang ketiga, ayat 30, Ibu Susan lagi baca. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Nah, kalau saudara baca ayat 30, di situ dikatakan dia mengganti istri adik saya dengan anak bapak. Jadi harusnya kan dibilang baru saja datang adik saya, kemudian engkau melayani ya bapak. Ini tidak, dia ganti. Dia pakai istilah anak bapak. Jadi dia tidak mau menyebut adiknya sebagai saudaraku, tapi anak bapak atau anakmu. Jadi ini sebuah kalimat yang cukup kasar juga waktu bapaknya datang. Baru saja datang anakmu bapak, lalu engkau perlakukan dia dengan begitu luar biasa. Jadi dari kalimat-kalimat itu kita melihat dia tidak senang ketika adiknya pulang.
dia tidak senang, dia tidak bersuka cita, tidak bersimpati kepada adiknya yang berbuat salah, kemudian pulang, dia tidak mau mengakui adiknya sebagai saudaranya sendiri. Anakmu, Bapak, bukan datang saudaraku atau adikku, tapi anakmu. Dia sudah tidak memandang lagi itu sebagai adiknya sendiri, sehingga dia mulai berpikiran jahat. Sudah baca teksnya ya, dia mulai berpikiran jahat. Apa pikirannya itu? Dia menganggap adiknya sudah bersetubuh dengan para pelacur. Dengan para pelacur. Padahal itu belum dikonfirmasi oleh adiknya. Adiknya belum mengakui apa yang dia lakukan di luar sana. Ayatnya kan cuma bilang dia berfoya-foya, tapi foya-foya apa yang dia foya-foya? Kan dia belum bilang bahwa dia bersama pelacur. Tapi kakaknya sudah punya pikiran jahat. Dia menganggap adiknya sudah berbuat jahat, bersetubuh dengan para pelacur. Sehingga dia mencurigai adiknya itu berbuat dosa seksual. Jadi ketiga, si kakak ini berpikiran jahat. Dan itu adalah sikap yang salah. Ketika ada orang lain yang sudah berbuat salah, ya sudah kita terima saja dia. Semua orang pasti berbuat salah, berbuat dosa. Tidak ada orang yang kebal dosa. Semua pasti dalam dosa. Dan kalau saudara kita, teman kita, adik kita, kakak kita, atau majelis yang buat salah, hambatan buat salah, ya sudah kita terima aja, kita berikan pengampunan. Jangan berpikiran macam-macam. Jangan ngegosipin hamba Tuhan kita, menggosipin diaken atau sesama kita kepada orang lain. Boleh, itu sikap yang salah, dan itulah yang dilakukan oleh si sulung tadi. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan, saudara. 3 poin, 3 sikap yang keliru yang dilakukan oleh seorang kakak kepada adiknya yang sudah buat dosa, sudah buat kesalahan. Waktu dia pulang, apa yang terjadi? 3 hal yang dilakukan. Dia merasa diri paling benar dengan membandingkan adiknya kurang ngajar, brengsek. Dia merasa diri paling benar. Yang kedua, dia iri hati, dia cemburu dengan perlakuan bapaknya yang begitu luar biasa kepada adiknya. Ketiga, dia berpikiran jahat. Nah, Tuhan mau kita menyingkirkan 3 sikap yang salah itu. Jangan seperti itu. Yang Tuhan kendaki, yang firman Tuhan kendaki adalah kita harus rendah hati, kita memiliki kasih yang tulus, dan selalu berpikiran positif terhadap saudara kita yang sudah jatuh dalam. Amin. Amin. Amin.